Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial database SQL MariaDB. Di video sesi kali ini kita akan mendemokan ya bagaimana script SQL dikombinasikan dengan script Python membentuk sistem ETL yang sederhana. Ini untuk pengantarnya ya, apa itu ETL? Jadi ETL adalah singkatan dari extract, transform, dan load. Jadi ini masih terkait dengan video sebelumnya yang terkait membaca konten dari database SQL kemudian ditampung dalam data frame pemrograman Python library Pandas. Ini sama kan. Jadi kalau disederhanakan, ETL itu adalah kita menarik data dari suatu database, itu namanya extract, menggunakan script SQL. Hasilnya diolah dengan pemrograman Python. Ini yang kita kenal dengan transform. Hasil pengolahannya diupload, disimpan dalam database lain, database kedua. Uploadnya menggunakan script SQL insert. Inilah yang dinamakan dengan load. Jadi itu ya simpelnya, tarik data dari database pertama, diolah, hasil olahannya disimpan dalam database kedua. Nah, ini simulasi sederhananya. Kalau teman-teman browsing di internet akan banyak teknologi yang lebih canggih dari ini. Tapi untuk kepentingan pendidikan kita demokan lebih sederhana. Nah, implementasinya di mana? Implementasinya banyak digunakan di data analitik. Jadi best practice-nya sistem IT itu biasanya dibagi menjadi sistem OLTP dan sistem OLAP. Sistem OLTP itu dipakai buat transaksi operasional transaksi. Nah, kalau sistem yang sama itu juga digunakan sebagai data analitik, itu beresiko nanti performanya akan jauh turun karena dia dipakai berbarengan antara transaksi dan data analitik. Maka dari itu umumnya sistem OLTP ini kan menghasilkan banyak sekali data. Data tidak langsung dianalisis di sini, tapi di sini. Maka dari situ proses data analitik tetap dapat berjalan tanpa menambah beban dari sistem OLTP. Jadi itu ya gambaran singkat apa itu ETL dan apa gunanya. Kemudian kita lanjutkan ke sesi prakteknya ya. Nah, untuk mendemokan ETL ini di database kelinci DB yang sudah kita pakai buat video-video sebelumnya, dia kan tersimpan di instance MariaDB di localhost port 3333. Nah, di instance ini sudah saya tambahkan database baru namanya BunnyDB. Jadi nanti yang akan kita lakukan, kita akan tarik data dari database kelinci DB ini. Rencana saya kita akan pakai table ini ya, student for yang datanya banyak. Kemudian ditarik ke script Python, di sana diolah. Contohnya olahnya yang paling umum adalah agregasi ya, group by. Kalau contoh lain selain agregasi bisa data cleansing, membuang data yang kotor, data yang tidak berguna. Setelah itu hasilnya diupload ke database BunnyDB. Nanti dalam dunia nyata, dua database ini bisa tersimpan di dua server yang berbeda ya. Ini kondisinya karena saya hanya punya satu komputer, jadi biar bisa dikendalikan dari satu komputer, saya tarik dari database ini dan di upload lagi ke database ini. Jadi dua database berada pada komputer yang sama, tapi itu ya sama mati-mati. Dalam dunia nyata umumnya ini malah disimpan pada server yang berbeda. Kita mulai sesi prakteknya ya.
Jadi karena praktek di sini akan mengkombinasikan script SQL dan script Python, maka kita akan membutuhkan dua aplikasi, yaitu Spider dan The Beaver. Oke, kita masuk ke Spider dulu ya. Di sini saya beri judul dulu, membuat ETL sederhana. Kita mulai dari import library-nya dulu. Kita akan membutuhkan konektor MariaDB, dan kita akan membutuhkan Pandas. Kita mulai dengan langkah ke-1 dulu, ekstrak. Ambil data dari database 1. Dalam hal ini kelinci DB. Kita mulai dengan membuat koneksi ke database 1. Kita beri nama kon 1 koneksinya ya, karena nanti ada koneksi kedua ke database kedua. Ini saya tidak akan panjang lebar karena sudah dibahas di video sebelumnya ya, yang tentang penarikan data frame Pandas dari database SQL. Jadi di sini kita perlu memasukkan informasi dari database-nya, hostnya, portnya, terus nama database-nya, dan user password-nya. Oke, kita tes dulu apakah koneksinya bekerja. Tidak ada error, berarti koneksinya bekerja. Kemudian kita memasukkan SQL query yang digunakan untuk tarik data database 1. SQL query, petik 3 ya, karena string banyak baris. Ini saya tidak akan jelaskan dari awal karena sudah dibahas tentang menarik data dari database SQL ya. Jadi SQL script query-nya seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini ya harusnya. Ini saya kopas saja. Ini dari The Beaver ya. Oke. Kemudian setelah itu kita jalankan tarik data dari 1. Berarti adalah ini kan karena datanya ditampung dalam data frame library Pandas ya, jadi kita perlu beri nama data frame-nya. Koneksinya adalah kon 1, kita perlu masukkan koneksinya, dia akan koneksi ke database yang mana dan query yang dipakai. Kalau sudah, putus koneksi ke ini sangat direkomendasikan ya. Jadi setelah datanya ditarik, disarankan koneksinya diputus untuk mencegah masalah-masalah yang muncul. Oke, kita coba jalankan dulu di sini.
datanya berhasil ketarik ya, DF-nya terbentuk, jumlah barisnya ada 649, kolomnya 9. Ini akan cocok dengan yang ada di sini. Oke, datanya sudah ketarik ya. Kita lanjutkan ya. Langkah kedua adalah transform. Jadi data frame hasil penarikan dari database ini kita olah. Ini kita demonstrasikan yang simple saja ya. Misalnya agregasi group by. Ini kan datanya seperti ini ya. Oke, kita akan melakukan agregasi. Datanya ada 600. Kita akan grouping berdasarkan school, gender, medu, mother's education, dan mjob, mother's job. Lalu yang akan kita agregasi, kolom yang akan kita agregasi adalah ID, yang akan di count. Berarti maksudnya untuk menghitung setiap kelompok jumlah anggotanya ada berapa, jumlah barisnya ada berapa. Kemudian kolom age ini akan di average. Sedangkan G1, G2, dan G3 juga akan di average. Ini sudah dijelaskan juga caranya ya di video tentang pandas. Teman-teman bisa kembali ke video tentang pandas. Di sini ada video tentang group by. Jadi ini saya perlu buat data frame baru. Saya beri nama df transform saja deh, sama dengan df group by nya masukkan list by school, ketutupan, school, gender, medu, mjob. Terus seperti yang di video sebelumnya ya, di sini parameter s indeksnya diisi false supaya kolom pengelompoknya tidak diperlakukan sebagai indeks. Nah, baru kita masukkan perintah agregasinya. Agregasi dimasukkan dalam dictionary. Jadi kan ID kan di count ya. Kemudian age, umur, di rata-rata, min ya, bukan average kalau di Python. Kemudian G1 dia akan diperlakukan min juga. Sedangkan G2 dia akan diperlakukan min juga. Lalu G3 akan diperlakukan min juga. Oke, harusnya oke ya. Terus kita coba jalankan. Oke, berhasil. Kita lihat hasilnya, data frame transform. Ini sudah di agregasi. Jadi ID mewakili jumlahnya ya, maksudnya yang schoolnya GP, gendernya F, mother educationnya kelompok 1, sedangkan mjobnya at home. Jumlah datanya ada 18, average dari age adalah 16,2, G1 nya sekian untuk average, G2 dan G3 sekian. Nah, berikutnya untuk merapikan, untuk estetika, kolomnya perlu kita rename. Kita rename kolomnya ya. Jadi perintahnya adalah df transform rename columns. Kita masukkan sebagai dictionary, nama lama sebagai key, nama baru sebagai value pairs, student ID, lalu
age, nama barunya adalah average age J1. Aduh, apa nih? G3 nama lama, nama barunya adalah average dari G3. Oke, kita tambahkan parameter in place ya, supaya langsung ditimpa, tidak perlu membuat data frame nama baru. Kita jalankan. Oke, nah nama kolomnya sudah berubah. Oke, langkah ketiga kita akan melakukan upload ke database kedua. Nah, kemudian kita load. Jadi data hasil pengolahan di upload ke database 2. Ini database keduanya sudah saya siapkan ya. Jadi dalam instance localhost port 3333 ini kan data sumbernya dari database yang ini kan kelinci DB. Nanti akan kita upload ke database kedua namanya BunnyDB. Di sini saya sudah siapkan table buat penampungnya. Namanya ini student for summary. Datanya masih kosong, sedangkan kolomnya saya sesuaikan dengan data frame hasil transform ini. Bedanya di sini ada kolom insert ID, nanti setiap memasukkan data diberi kode unik maksudnya. Kemudian di ujung kanan ada kolom namanya insert date untuk merecord kapan data diinsert ke table ini. Kemudian kita perlu membuat koneksi ke database 2. Dalam hal ini BunnyDB. Kita namakan con2 ya. Masih sama MariaDB. Connect host localhost port sama ya 3333. Nah, bedanya di sini database user passwordnya sama. Oke. Kemudian kita perlu memasukkan memasukkan script SQL untuk insert data. Ini sudah saya siapkan di sini. Insert into student for summary ya. Nah, ini values masih tanda tanya karena valuesnya akan diambil dari data frame-nya Python. Nanti kita tentukan caranya bagaimana ngelingkannya. Jadi ini saya kopas ke sini ya. Saya copy terus paste di sini. Saya beri nama SQL insert. Ketik 3 sama ya karena string banyak baris. Sini kasih tutup. Nah. Oke, setelah ini kita perlu membentuk kursor ya. Ini terima dulu, nanti akan kelihatan kursor gunanya apa. Kurs 2 sama dengan con 2 kurs
sort. Nah, kita memerlukan loop for karena data hasil transform akan diupload baris per baris. Jadi loop for sejumlah baris pada data frame hasil transform. Oke, berarti kita bukan ini for stay in range 1. Ini ya cara menulisnya, look for untuk jumlah data. Nah, terus kita perlu mengambil value dari data frame hasil transform ya. Ini untuk menggantikan tanda tanya di sini. Jadi school sama dengan df transform gender balik. Berikutnya medu dan mjob. Kenapa merah? Nggak jelas. Lalu student sama dengan df transform block sorry. Terakhir ini maksudnya yang dilakukan adalah dia mengambil value dari masing-masing di sini, ditampung dalam variabel ini. Kemudian dia akan menggantikan tanda tanya pada script SQL insert. Langkah selanjutnya kita akan execute script SQL untuk insert upload
ke database 2. Disinilah gunanya kursor tadi, kurs 2. Di sini kita perlu masukkan perintah SQL-nya, SQL script-nya, SQL insert kan ya. SQL insert. Kemudian kita perlu memasukkan value untuk menggantikan tanda tanya yang ada di sini dalam bentuk list. Masukkan school, gender, Medu, sesuaikan dengan ada di sini ya. Mjob, count student, average age, average K1, average K2, average K3. Oke, nah khusus data yang tipe datanya adalah integer, kita perlu konversi karena nanti akan ditolak kalau tidak dikonversi dulu ke integer. Yang tipe data adalah integer adalah medu dan count student. Jadi disebut kita berikan int medu sama dengan int count student. Oke. Nah, kita perlu ini commit ya. Nah, jadi kalau kita memasukkan dari Python, kita perlu memberi perintah commit secara manual. Kalau sudah selesai, putus koneksi dengan database 2. Oke, sudah selesai scriptnya, kita coba jalankan. Berhasil. Kita cek di the beaver-nya ya. Nih, select start from student for summary. Datanya masuk. Jumlah recordnya adalah 69. Cocok di sini 69. Harusnya datanya cocok dengan yang ada di sini. Nah, perhatikan kolom ini yang paling kanan. Ini gunanya buat semacam record kalau data ini dimasukkan pada tanggal sekian dan jam sekian. Nah, di sini tidak ada perintah khusus di sini kan, karena dia dimasukkan di sini nih, current timestamp di sini. Jadi insert date dia diisi value-nya dari ini current timestamp. Ini cara memasukkan tanggal sekarang ke dalam database. Oke, jadi itu ya tergambar ya bagaimana cara kita membuat ETL yang sederhana. Kita tarik data dulu dari database 1, kemudian dikonversi, ditransform, dalam hal ini di group by. Kemudian hasil olahan yang hasil agregasi group by-nya diupload ke database kedua. Hasilnya begini. Di database keduanya disarankan disediakan kolom ini record kapan data dimasukkan supaya ada historinya yang membaca tahu data ini dibikin kapan. Oke, itu sekaligus mengakhiri sesi video kita ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.